Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam dan iman dan nikmat kesempatan hingga kita dapat belajar kembali bersama-sama di sekolah kita atau di tempat masing-masing, ya. Alhamdulillah, kita pada hari ini akan melanjutkan materi bahasa Arab yang telah kita pelajari di awal semester yang lalu. Di semester pertama kita sudah belajar sampai pelajaran yang ketiga. Nah, untuk di semester 2 ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab di Ad-Darsu Ar-Rabi atau pelajaran keempat. Silahkan dibuka buku paketnya pada halaman 73. Di situ ada sebuah ayat yang bisa kita ambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran surat Al-Qamar ayat 17. Nah, ini sebuah pesan yang Allah berikan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad, bahwasanya Al-Quran ini adalah berisi pelajaran-pelajaran, berisi hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Maka jangan sampai kehidupan kita jauh dari Al-Quran. Dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab, jadi kita harus lebih bersemangat lagi dalam belajar bahasa Arab. Baik, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita melanjutkan bab 4, kita akan kembali melihat pelajaran bab pada sebelumnya. Mari kita review pelajaran bab sebelumnya. Di bab 1, 2, dan 3 kita sudah belajar tentang dhamir, tentang fi'lul madhi, dan tentang fi'lul mudhari. Apakah kalian masih ingat apa itu dhamir? Dhamir adalah kata ganti. Kata ganti dari kita saat menyebut seseorang atau sekelompok orang. Misalnya kita dalam berbicara, kita jarang mengatakan atau menyebut nama. Kita bisa menggunakan kata saya, kamu, dia, kita, mereka. Nah, di sini Ustaz menyebut 4 saja yang kita sudah pelajari dulu. Contohnya huwa, artinya dia. Dia siapa? Dia seorang laki-laki. Jadi kita kalau mau menyebut nama Muhammad, membicarakan Muhammad, Muhammad adalah seorang guru. Dia, kata dia kita menggunakan kalimat huwa. Kemudian hiya. Hiya artinya dia seorang perempuan. Bisa kita pakai untuk kata ganti nama Salsa, Fatimah, Nabilah, atau yang lainnya. Contohnya, Fatimah pergi ke sekolah. Dia berangkat menggunakan sepeda. Nah, kata dia dalam bahasa Arab kita menggunakan kata hiya. Selanjutnya, anta. Anta artinya kamu untuk laki-laki, dan anti kamu untuk perempuan.
Selanjutnya di bab yang kedua kita sudah belajar fi'lul madi. Oh maaf, di fi'lul madi ini ada di bab yang pertama. Apa itu fi'lul madi? Fi'lul madi adalah kata kerja lampau ya. Kita sudah belajar kemarin kata kerja lampau. Contohnya apa? Zahaba. Nah, zahaba ini adalah kata kerja lampau fi'lul madi untuk domir huwa. Dia pergi, maka kita menyebut huwa zahaba. Dia perempuan pergi, hiya zahabat. Ada tambahan tak sukun di akhir kalimat atau di akhir katanya. Di akhir kata zahaba ditambah tak sukun. Hiya zahabat. Kemudian anta zahabta. Anta zahabta. Apa tambahannya? Ya, tambahannya adalah huruf ta. Anta zahabta. Dan untuk huruf ba menjadi sukun. Jadi bukan zahabata, tetapi zahabta. Kemudian yang paling bawah contoh anti zahabti. Kamu pergi. Anti zahabti. Kamu di sini laki-laki atau perempuan? Ya, perempuan. Anti adalah untuk perempuan. Jadi kalau kita menyebut kamu pergi dan dia adalah seorang perempuan, kita bisa menyebut anti dhahabti. Nah, fi'lul madhi adalah kata kerja lampau. Kemudian kita di bab selanjutnya sudah belajar fi'lul mudhari. Nah, di fi'lul mudhari ini adalah kata kerja masa kini. Kata kerja yang kini terjadi atau yang akan terjadi. Kita sudah belajar di bab yang kedua. Kalau dhamirnya huwa, maka di depannya menambah huruf ya. Huwa yadhhabu. Kalau hiya, depannya huruf ta. Hiya tadhabu. Untuk anta sama seperti hiya. Ada huruf ta di depannya. Anta tadhabu. Anti tadhabina. Ustadz ulangi lagi. Huwa yadhabu. Hiya tadhabu. Anta tadhabu. Anti tadhabina. Kalian bisa mengulang atau mempelajari kembali bab ini atau pelajaran ini di halaman 35. Jika masih ada hal yang masih belum paham, kalian bisa menanyakan kepada Ustadz. Kemudian untuk hari ini kita akan belajar tentang fi'lul amr. Nah, apa itu fi'lul amr? Nanti kita jelaskan. Fi'lul amr ini hanya untuk orang yang ada di depan kita. Jadi kita sampaikan kepada anta. Anta idhab. Anti idhabi. Untuk huwa dan hiya tidak ada. Baik, kita langsung ke pelajaran agar lebih paham. Al-mufradat al-jadidah. Kalian bisa membuka pelajaran baru ini di halaman 74. Silakan dibuka halaman 74. Kita baca bersama-sama. Iqra'i, uktubi, iftah, uskuti, ikmal,
udkhul, istami, ifham. Nah, ini adalah kosakata-kosakata baru yang kita akan pelajari pada hari ini. Silahkan difahami dan dihafalkan. Nah, pada kata yang pertama, paling atas di buku kalian ada kalimat ikro'i. Nah, itu artinya bacalah. Artinya apa? Bacalah. Kalimat ini ditunjukkan kepada anti. Anti ikro'i. Kamu bacalah. Seperti di halaman sebelumnya, di penjelasan sebelumnya. Kalau untuk anti diakhiri ya sukun. Kalau untuk anta diakhiri sukun di akhir katanya. Masing-masing ditambahi huruf alif di depannya. Baik, kita baca dan kita baca artinya. Silahkan kalian ikuti setelah Ustadz membaca. Ikro'i, bacalah. Uktubi, tulislah. Uskuti, diamlah. Iftah, bukalah. Udkhul, masuklah. Ikmal, kerjakan. Istami', dengarkan. Ifham, fahamilah. Nah, semua kata di atas termasuk kata perintah yang dalam bahasa Arab disebut fi'lun amr atau fi'il amr. Nah, kita lihat yang sebelumnya tadi ada fi'lul madi, ada fi'lul mudhari. Nah, terakhir adalah fi'lul amr. Kata kerja lampau, kata kerja saat ini, dan yang terakhir adalah kata perintah. Maka tidak ada perintah untuk huwa. Kita tidak bisa memerintahkan dia karena dia tidak ada. Kita hanya bisa memerintah kepada orang yang ada di depan kita, seperti anta dan anti. Baik, selanjutnya kita baca al-khiwar. Untuk kosakata baru ini silahkan kalian pahami dan hafalkan agar di pelajaran selanjutnya kita mudah untuk memahaminya. Al-khiwaru di halaman 75. Ustadz bacakan, sekalian Ustadz bacakan artinya. Percakapan antara Ustadz dan murid-murid. Assalamualaikum. Kemudian murid-murid menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian guru bertanya, Hal amiltumul wajibat al-madrasiyah? Apakah kalian sudah mengerjakan pekerjaan sekolah? Dalam kurung PR. Nah, PR ini dalam bahasa Arabnya adalah al-wajibat al-madrasiyah. Hal amiltum al-wajibat al-madrasiyah? Apakah kalian sudah mengerjakan pekerjaan sekolah? Kemudian murid-murid menjawab, Alhamdulillah, amilnal wajibat al-madrasiyah. Alhamdulillah, kami sudah mengerjakan PR. Ustadz, Thayyib, ya Ilham wasiti, istami'a qauli. Baik, ya Ilham dan Siti, dengarkan ucapanku. Ilham dan Siti berkata, Istama'na ayyuhal ustad. Kami mendengarkan wahai ustad. Guru menjawab, Ya Ilham, iftah al-wajibat al-madrasiyah waqra' bijahrin. Ya Ilham, buka PR dan bacalah dengan jelas atau dengan keras.
Ilham menjawab, "Naam ya ustazi." "Ya ustad," atau "Baik ustad." Ustad berkata, "Ya Siti, uktubi al-wajibat al-madrasiyah fis saburah ba'dahu." "Ya Siti, tulislah PR di papan tulis setelahnya." Siti, "Naam ya ustazi." "Ya ustad." Ustad, "Syukron, tafadholi." "Terima kasih, silahkan." Nah, di hiwar ini kita bisa melihat beberapa kata perintah yang ditunjukkan kepada Ilham dan Siti. Ketika Ustadz mengatakan atau menyampaikan perintah kepada Ilham, dia menggunakan kata perintah untuk anta. Dan ketika dia menyampaikan perintah untuk Siti, dia menyampaikan dengan dhamir anti. Seperti iftah. Ini adalah kata perintah untuk laki-laki. Uktubi. Nah, ini adalah kata perintah untuk perempuan. Nah, demikian pelajaran pada hari ini. Silahkan dipahami, silahkan dibaca kembali. Jika ada pertanyaan yang kalian tidak, jika ada hal yang tidak kalian pahami, silahkan ditanyakan kepada Ustadz. Demikian, jika ada kekurangan, Ustadz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.